Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang jawab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B SMA Islam Ulunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Apa kabar anak-anak semua? Apa kabar antum semua? Baik ya, Fikri Ihsan, Gadib, Manzal, Nabil, ya, Torik. Ada 5 orang yang sudah masuk. Yang sudah online ada sebanyak 5 orang. Baik, anak-anak Ustaz banggakan ya, tanpa memperpanjang kalam, kita langsung masuki saja. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang baru ya, dengan judul limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar. Antum sebelumnya pernah dengar kata limit enggak? Coba aktifkan semua mikrofonnya. Yang bisa saja ya. Yang bisa, yang tidak ada kendala dengan mikrofonnya, mohon diaktifkan biar kita interaktif. Pernah dengar kata limit? Di mana? Fisika 1, yang lain 2. Kereta-kereta limited edition ya kan? Berarti berasal dari kata apa dia? Bahasa apa dia? Bahasa Inggris. Oke. Limited edition. Kalau diartikan limited edition artinya apa? Iya. Stok terbatas. Edisi terbatas. Jadi ikan cepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Lama-lama nggak dapat dia. Itulah arti limit. Berarti dia tidak tersedia dalam jumlah banyak. Terbatas. Berbatas dan ataupun terbatas. Itulah arti limit. Dalam matematika anak Ustaz, ada juga istilah limit dan mengandung arti yang sama. Mengandung arti yang sama. Cuman bedanya di konsepnya nanti kita lihat, oke? Jadi anak Ustaz, limit fungsi aljabar. Jadi di sini kita akan mempelajari kembali ke fungsi aljabar. Jadi di sini kita akan berbicara terkait variabel, koefisien, konstanta dan seterusnya, tapi dihubungkan dengan materi limit. Apa kira-kira yang antum bisa dapatkan nantinya setelah mengikuti pembelajaran ini? Kira-kira setelah pembelajaran ini antum diharapkan mampu apa? Itu dia. Itu namanya kompetensi. Oke? Yang pertama, antum harus mampu menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, menentukan eksistensinya. Ya. Mungkin ada beberapa kata apa lah ini, Ustaz? Polinom itu banyak suku artinya. Ya, banyak suku. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Kemudian menjelaskan limit fungsi aljabar, yaitu fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, menentukan eksistensi dan menghitungnya. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Gak jauh dari situ juga. Permasalahan matematika adalah menyelesaikan masalah kontekstual, masalah-masalah yang bisa disangkut pautkan ke dunia nyata. Walaupun gak semuanya bisa disangkut pautkan ke dunia nyata, tapi bagaimana kita mampu menyelesaikannya. Kemudian melalui pembelajaran materi limit fungsi, siswa memperoleh pengalaman belajar, mampu berpikir kreatif, berpikir kritis, ya, melakukan penelitian dasar dalam membangun konsep, kemudian mengajak kerjasama tim. Ini lebih condong memang kalau dia artinya kita tatap muka, ya,
Ini makanya kan kalau buku itu dia secara umum dia. Kemudian mengajak siswa untuk menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan siswa mampu memodelkan permasalahan. Baik. Langsung kita masuk ke diagram alir. Inilah langkah-langkah yang akan kita lalui insyaallah. Jadi sebelum antum kita masuki limit, ada berapa materi dasar yang antum harus ketahui terlebih dahulu. Fungsi yang kita pelajari kemarin. Fungsi di kelas berapa itu? Di kelas 10 ya. Fungsi komposisi, fungsi. Kemudian fungsi kan ada banyak jenisnya. Ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat, ada fungsi aljabar. Nah, di sini kita berkaitanlah dengan fungsi aljabar. Jadi ini materi prasyarat. Materi prasyarat itu adalah pra itu artinya sebelum. Materi apa yang harus kita kuasai sebelum memasuki atau mempelajari materi limit ini. Ini dia fungsi, materi prasyarat. Kemudian masalah autentik. Ya, masalah autentik itu titik fokus kita itu kemana? Itu dia. Poin. Poin permasalahan dari mana? Dari fungsi aljabar. Ya, seperti halnya yang antum ketahui, fungsi aljabar itu ada domain nama range. Domain itu daerah. Domain daerah asal. Domain daerah asal, range itu daerah tujuan atau hasil. Jadi anak Ustaz, fungsi itu pada sebuah fungsi ada domain dan ada range. Domain adalah apa? Domain adalah nilai-nilai yang kita inputkan ke dalam fungsi tersebut sebagai pengganti X. Dan hasil setelah kita input nilai X, nilai-nilai tadi ke dalam fungsi, itulah range-nya. Oke. Oleh karena itu perpaduan ya dari pembagian domain sama range tadi, kembalilah dia ke limit fungsi aljabar. Yang mana limit di sini limit fungsi pada suatu titik sama sifat limit fungsi aljabar. Ya, insyaallah nanti kita akan pelajari satu persatu. Tapi kita kemungkinan kita akan bermain singkat ya. Kita akan upayakan bisa segera selesai limit ini ya. Oke, taib, langsung saja kita masuk ke konsep. Jadi kita pahami dulu konsepnya. Apakah sama istilah limit di luar sana atau di bahasa sehari-hari kita dengan limit pada matematika? Coba lihat, jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Bilangan bulat, ayo jawab. Bilangan bulat, tahu ya, bilangan bulat ada berapa jenis? Jangan lupa. Bilangan bulat terbagi berapa? 3. Bulat positif, bulat negatif sama 0. Oke. Jadi bilangan bulat berapa yang terdekat ke 3? Ada berapa? Ada 2. Siapa dia? 2 dan 4. Berarti angka 3 kan berada misalkan di sini. Siapa angka-angka di sebelah kirinya dan siapa angka-angka di sebelah kanannya yang mendekati dia? Berarti ada angka yang mendekati dari sebelah kiri, ada angka yang mendekati dari sebelah kanan. Iya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Oke, tentu saja dengan mudah kita menjawab bilangannya ya 2 sama 4. Karena pertanyaannya bilangan bulat. Ustadz ganti, misalkan kita ganti redaksinya. Bilangan real, manakah yang terdekat ke bilangan 3? Bilangan real. Masih ingat apa pengertian bilangan real? Bilangan real. Apa pengertian bilangan real? Ustadz bantu. Bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B. Bilangan yang merupakan hasil bagi dari sebuah pecahan. Jadi contoh misalkan 5. Kenapa 5 bilangan real? Dia bisa dibentuk menjadi A per B. Berapa A dan B-nya supaya hasilnya 5? 5/1,
10 per 2, 20 per 4, banyak. Maka 5 termasuk bilangan real. Nah itu dia. Selama bilangan itu bisa dibentuk menjadi bentuk A per B, hasil pembagian A ke B, A dengan B, maka dia termasuk jenis bilangan real. Jadi kira-kira bilangan real manakah yang paling mendekati 3? Kalau 3 per 1 udah 3-nya lah, udah dia itu. Ah, ini belum kena, ini belum kena. Gak boleh. 3, misalkan. Itu berarti yang kanan, yang kiri? Itu yang kanan tuh, 31 per 10 yang kanan berarti. Yang kiri? Misalkan, itu misal. Paham ya? Jadi kalau 3 10 per 10 kenapa rupanya? 3 10 per 10. Betul. Udah. Lihat, betul 2,999 sekian. Itu masuk. Itu kalau dari kiri. Kalau dari kanan 3,000011 misalkan. Itu dia. Itu kalau real. Jadi oleh karena itu anak-anak Ustadz, karena kita berbicara masalah limit, ini kita berbicara masalah pendekatan. Ya, pendekatan, batas terdekat. Antum bisa lihat tadi ya. Antum bisa lihat tadi yang digambarkan pada garis bilangan. Ini dia. Kurang jelas ya? Kurang terang ya? Jadi yang paling mendekati, berarti yang paling mendekati 3 itu berarti 2,9999999 dan seterusnya. Itu dari kiri. Kalau dari kanan yang paling mendekati 3, 3,000001 sekian misalkan. Itu dia. Oleh karena itu anak-anak Ustadz, ini konsep dasar. Antum gak usah bingung. Yang penting antum pahami. Berarti saat ini kita mencari bilangan terdekat. Iya benar. Bilangan terdekat. Dengan limit sebuah nilai yang telah ditentukan nantinya. Oke, tanpa memperpanjang kalam lagi biar makin paham. Kita lihat contoh. Depan ya. Turun dia nih. Oke, sip. Amati fungsi fx sama dengan x tambah 1. Kita anggap ini fungsinya fx x tambah 1. Kita tentukan nilai fungsi x tambah 1 pada saat x mendekati 2. Coba lihat. Kalau x-nya mendekati 2, berarti x-nya berapa itu? Kalau mendekati 2. Ini dia. Ini untuk melihat tabelnya nih. Kalau mendekati 2, ini anggaplah ini yang ini yang biru ini kan 2. Berarti ada yang mendekati dari sebelah kiri, ada yang mendekati dari sebelah kanan, oke? Yang sebelah kiri itu tadi Ustaz bilang 2,99999 dan seterusnya. Dari kanan 3,000001 dan seterusnya. Itu yang paling mendekati. Oleh karena itu kira-kira nanti hasilnya ini kalau secara zohir Ustaz tanya dulu. Kalau X-nya diganti 2, berapa hasilnya? 3. Hasilnya 3. Fx, x tambah 1. Berapa F2? F2 berarti X-nya ganti 2. 2 tambah 1, 3. Berarti kalau X-nya mendekati 2, nanti pasti jawabannya mendekati berapa? 3. Mendekati 3. Kalau X yang kita gantikan nilainya mendekati 2, maka hasilnya pasti nantinya si fx atau si y mendekati 3. Iyalah. Kalau secara zohirnya, ini kita nggak berbicara yang mendekati lah. Kita berbicara angka 2 saja. Kalau Ustaz gantikan x-nya 2, berarti fx-nya jadi berapa tadi? 3. Kalau kita real, kita berbicara masalah nyata aja. X-nya 2, y-nya 3. X-nya mendekati 2, berarti y-nya mendekati. Iya, itu aja konsepnya.
Jadi kita harus cari angka-angka yang berkoma-koma gini, enggak. Itulah artinya pendekatan. Jadi kita anggaplah nantinya Nana Ustadz. Jadi limit ini kita anggaplah dia ya si 2 itu nilai X-nya. Gitu dia. Kenapa Sat? Loh tapi kan Sat mendekati 2. Kok kita langsung anggap 2? Karena nanti hasilnya pun bakalan mendekati berapa? Mendekati 3. Oleh karena itu konsep pendekatan, tetapi dalam proses pengerjaan kita ambillah dia angka yang diketahui dalam permasalahan tersebut. Jadi antum yang harus pahami konsep pendekatannya itu. Paham ya? Oke. Dengan demikian, antum lihat tabel. Udah. Nampak X sama dengan 2? Nampak? Agak kabur ya? Kabur kemana dia? Ini nampak? Nampak ya? Lebih kurang ya? Misalkan. Ini kan X sama dengan 2 nih. Dah. Ini X sama dengan 2. Yuk kita tengok atasnya. Kalau dia 2, Y-nya berapa? 3. Betul nggak? Ya kan? Kalau X-nya 2, tadi kan udah kita masukkan nilainya. Kalau X 2, Y-nya 3. Oke, berarti ini berarti semakin ini yang mendekati 2 nih dari kanan. Coba lihat, hasilnya mendekati 3 enggak? Iya, ini yang mendekati 2 dari kiri. Hasilnya mendekati 3 enggak? Iya, berarti kalau Ustadz pilihlah angka di sini nih. Lebih dekat lagi. Ya bakalan nih hasilnya mendekati 3, makin dekat ke 3. Oleh karena itu, kita anggaplah dia, udah kita anggap untuk memudahkan proses nanti penghitungan, udah kita anggap ya dirinya tersebut. Oleh karena itu, coba kita lihat. Jika kita amati tabel dan sketsa di atas, maka ada beberapa hasil pengamatan sebagai berikut. Terdapat tak terhingga bilangan real yang mendekati 2. Betul nggak? Banyak nggak bilangan yang mendekati 2? Banyak, sangat banyak. 2,9, 2,99, 2,999. Tak terhingga. Mau mana yang kita gunakan kalau seperti itu? Kemudian setiap titik di sumbu X daerah asal mempunyai pasangan di sumbu Y daerah hasil. Oke. Setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Macam tadi Ustaz bilang. Jika X-nya semakin mendekati 2, maka hasilnya pasti semakin mendekati 3. Baik itu mendekati dari kiri maupun mendekati dari kanan. Tampaklah bahwa pendekatan ada dari kiri dan dari kanan pada tabel sketsa. Secara matematika, nilai-nilai fungsi fx sama dengan x tambah 1 mendekati 3 pada saat x mendekati 2. Hal ini dapat dinyatakan, ini dia, ini penulisannya Nana Ustaz. Nanti penulisan seperti ini. Limit, cara baca, dengarkan ya. Limit x mendekati 2 dari x tambah 1 sama dengan 3. Paham? Coba sama-sama baca yuk. Limit dari Toib. Jadi tanda panah di bawah ini, tanda panah tadi dibaca apa? Ini ada tanda panah, mendekati. Mendekati. Limit X mendekati 2 dari X tambah 1 sama dengan 3. Coba lihat. Kita enggak berbicara lagi 2,9, 3,01 enggak, langsung. Kenapa? Karena hasilnya juga bakal mendekati 3. Toh juga hasilnya bakal mendekati 3. Maka kita ambil langsung si X-nya dengan kita ganti langsung X-nya dengan 2. Baik, contoh kedua. Antum nampak fungsi ini? Ini dalam bentuk pecahan. Udah. Coba gantikan X-nya dengan 1. Berapa hasilnya? X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Berapa hasilnya?
Tak terhitung apa tak terhingga apa tak terdefinisi? Nah, mana yang betul? Satu kuadrat kurang satu per satu kurang satu. Iya, 0/0. Antum masih ingat kalau bilangan dibagi dengan 0 hasilnya berapa? Eh, 1/0, 2/0, 3/0, berapa hasilnya? Tak terhingga. Iya. Tapi kalau 0/1 berapa 0/1? Hati-hati, jangan terbalik ya. 0/1 dengan 1/0. Kalau 0/1 0. Tapi kalau 1/0 tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Satu ini mau dibagi berapa gitu? Siapa pembaginya nggak diketahui. Nah, iya. Taib, oke, coba kita. Oh, ini kok salah ini. Ini kan, ini berarti salah ngitung dia nih. Seharusnya kan dia nggak 2. 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1. Afwan lah ya. Ini memang ya makanya antum makanya kalau nanti ada buku misalkan ya coba secara zohir lah. Ya secara zohir kalau kita lihat kan tak hingga. Kenapa dia buat 2 di sini? Afwan, Ustaz datangkan soal kita belum masuk materinya, tapi nggak apa-apa. Ustaz mau tanya lah dulu. Kira-kira kan tadi kalau kita zohir kita masukkan, itu hasilnya kan tak terhingga. Ini kenapa 2, Ustaz? Muncul pertanyaan, kenapa 2? Enggak, soalnya nggak salah. Soalnya nggak salah nih. Mendekati 1. Tapi tadi kita berbicara kalau mendekati 1, dia anggap aja sebagai 1. Karena kalau mendekati 1 nanti banyak kali 0,9999 atau 1,001. Afwan, ya wajar antum belum bisa jawab, kita belum masuk. Jadi anak Ustaz, limit itu nggak boleh nilainya tak hingga. Itu dia. Itu hal yang diharamkan dalam limit. Ketika kita menghitung hasilnya, kita substitusikan nilai X-nya ke dalam fungsi. Kalau hasilnya tak hingga, itu tidak boleh dalam limit. Limit hasil nggak boleh menghasilkan tak hingga. Barulah kita main bagaimana jadi trik-triknya supaya kita bisa menyelesaikan ketika kita memperoleh hasil tak hingga. Karena dalam limit haram hukumnya hasilnya tak hingga, nggak boleh. Nah, itu nanti Ustaz akan jelaskan. Ketika kita, jadi konsep mengerjakan limit ini Ustaz, antum substitusikan langsung. Setelah disubstitusikan, kalau hasilnya tak hingga, itu harus kita tempuh cara kedua. Karena dia nggak boleh hasilnya tak hingga. Coba kita lihat dulu dalam grafik ini. Ya, kalau di sini memang terlihat dia. Nantilah Ustaz jelaskan ya, karena ini difaktorkan dulu dia, untuk biar antum belum paham nanti di sini. Jadi Ustaz, kok bisa 2 Ustaz? Itu dia. Karena tadi ketika kita masukkan hasilnya tak hingga, nggak boleh. Jadi kok bisa dapat 2 dari mana? Kalau dari cara ini kita lihat disederhanakan. Makanya nanti teknik menyelesaikan limit ketika hasilnya tak hingga, kita tempuh cara kedua. Yang kedua adalah menyederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Salah satu cara menyederhanakan bentuk fungsi aljabar bagaimana? Masih ingat? Saya masih ingat. Diapakan? Salah satu cara menyederhanakan. Betul, memfaktorkan. Difaktorkan dulu, sederhanakan. Baru hasil dari bentuk penyederhanaan tadi masukkan kembali, substitusi kembali. Itulah dia hasilnya. Jadi ingat anak Ustaz, limit itu haram hasilnya tak hingga, nggak boleh dia. Jadi ketika kita substitusikan langsung, jadi cara pertama Ustaz, cara pertama menyelesaikan limit itu substitusikan aja langsung. Substitusikan selama hasilnya selain tak hingga, tampung, terima, selesai kita, cukup dengan cara pertama selesai. Tapi ketika hasilnya tak hingga, maka kita harus masuki cara kedua. Itulah dia tadi menyederhanakan bentuk fungsi aljabar. Dengan cara apa tadi? Memfaktorkan. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih ada 4 menit. Nah, nanti kita di pertemuan berikutnya Ustadz akan langsung kasih triknya. Jadi ketika langkah pertama gagal, masuk langkah kedua. Langsung kita kasih contoh soalnya. Ustadz akan datangkan contoh bagaimana kalau contoh yang nggak bisa diselesaikan dengan langkah pertama. Nah, gitu dia. Insya Allah nggak sulit ya. Pokoknya yang perlu antum pahami, limit X mendekati sebuah bilangan, anggap saja bilangan itu kita inputkan ke dalam fungsi aljabarnya. Kita substitusikan ke dalam fungsi aljabar. Ya. Insya Allah nggak sulit. Nanti minggu depan insya Allah saya akan datangkan contoh sekaligus lanjutan materi. Jadi Ustadz berharap memang mudah-mudahan karena dia gini Ustadz, limit itu sebenarnya ada 2 dia. Limit ada 2 jenis. Ada limit fungsi aljabar, satu lagi apa? Siapa tahu? Atau udah ada baca-baca kan? Limit fungsi aljabar sama limit fungsi trigonometri. Ada 2 sebenarnya jenis limit fungsi ini. Tapi kali ini kita limit fungsi aljabar aja dulu. Jadi insya Allah nggak gitu banyak permasalahan materinya. Jadi Ustadz targetkan memang kalau bisa nggak sampai sebulan kita selesai, ya. Ya, karena memang kita cuman pertemuan seminggu sekali. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya insya Allah ya. Kita bisa 3 pertemuan nantinya tuntas limit fungsi aljabar. Karena hanya permasalahan di fungsi aljabar. Kecuali di sini judulnya limit fungsi. Berarti kalau limit fungsi kita harus pelajari fungsi aljabar, fungsi trigonometri. Itu luas sekali, panjang ceritanya. Oke. Nah, insya Allah minggu depan Ustadz akan datangkan trik dan contoh soal. Berikut latihan. Langsung kita akan tes kemampuan menyelesaikannya sejauh mana antum memahami materi yang saya sampaikan. Taib, sampai sini dulu anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah, ya, tetap semangat dalam menjalani hari, ya. Walaupun pembelajaran kita masih daring, dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa segera tatap muka karena ya jujur kami rindu dengan anak-anak kami, ya. Sudah setahun lebih ya kita nggak bertemu, kita harus jalani daring ini. Jadi mudah-mudahan di bulan 7 nanti mudah-mudahan semoga Allah mudahkan kita bisa tatap muka ya. Oke. Amin ya. Terus perbanyak doa anak-anak Ustadz ya. Karena doa anak-anak yang soleh insyaallah makbul. Antum kan anak-anak soleh semua insyaallah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita anak Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf jika ada perkataan Ustadz yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustadz mohon maaf. Mohon kehalalannya. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.